Di bukit-bukit Palestina yang disapu angin senja, seorang pemuda penggembala bernama Daud berjalan dengan seruling kayu zaitun di tangannya. Ia tidak memiliki harta, tapi hatinya penuh keberanian dan iman kepada Allah. Suaranya saat memuji Tuhan begitu merdu, sampai-sampai burung-burung di angkasa berhenti mengepakkan sayap, seolah seluruh alam terpukau mendengarnya. Suatu hari, suara genderang perang menggema dari lembah. Pasukan Bani Israel yang dipimpin Raja Salut sedang menghadapi ancaman terbesar mereka. Jalut, seorang panglima Filistin bertubuh raksasa, setinggi 2 lelaki dewasa. Tombaknya besar, seperti batang pohon kurma. Daud, yang diutus ayahnya mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, tiba di kamp perang. Namun, ia tidak melihat semangat juang. Yang ada hanyalah wajah-wajah pucat dan bisikan ketakutan. Di tengah lapangan, Jalut berdiri perkasa. Suaranya menggelegar, menantang siapapun untuk berduel. Tak ada satupun prajurit Bani Israel yang berani maju. Mereka semua mundur, gemetar ketakutan. Namun, Daud, pemuda yang bahkan belum dianggap dewasa, melangkah maju. Hatinya bergejolak, bukan karena nekat, tapi karena keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh tunduk pada rasa takut. Dengan mantap, ia menghadap Raja Salut dan berkata, "Aku akan melawannya." Seketika suasana hening. Beberapa prajurit menertawakannya, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Raja Salut menatap Daud. Ada kekaguman bercampur kekhawatiran di matanya. Namun, ia melihat sesuatu yang istimewa di mata pemuda itu. Sebuah keteguhan yang tak tergoyahkan. Salut menawarkan baju perang, pedang, dan helm bajanya. Tapi Daud menolaknya. "Aku tidak terbiasa dengan semua ini," katanya, seraya meletakkan kembali perlengkapan perang itu. Sebagai gantinya, Daud mengambil ketapelnya, senjata sederhana yang biasa ia gunakan untuk menghalau serigala. Ia memungut 5 batu licin dari dasar sungai, lalu memasukkannya ke dalam kantong. Saat ia melangkah ke medan laga, seluruh pasukan menahan napas. Jalut tertawa terbahak-bahak, suaranya menggetarkan tanah. "Kalian mengirim anak kecil dengan ketapel untuk melawanku? Apa ini sebuah ejekan?" Daud tidak membalas dengan kata-kata. Angin seolah berhenti berhembus. Ia mulai memutar ketapelnya. Semakin cepat, hingga terdengar suara desingan tajam. Batu itu melesat seperti kilat, tepat menghantam dahi Jalut. Waktu seakan berhenti. Raksasa itu terhuyung, lalu ambruk ke tanah dengan suara berdebum. Melihat pemimpin mereka tumbang, mental pasukan Filistin hancur. Mereka lari, tunggang langgang. Sorak-sorai kemenangan dari Bani Israel membahana. Sejak hari itu, nama Daud menggema di seluruh negeri. Ia bukan lagi penggembala biasa, melainkan simbol keberanian dan iman. Raja Salut melihatnya sebagai calon pemimpin besar. Setelah Salut wafat, Daud pun diangkat menjadi Raja Bani Israel. Namun, kekuasaan tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap rendah hati. Allah menganugerahinya mukjizat lain ketika ia melantunkan ayat-ayat Zabur. Gunung-gunung ikut bertasbih, dan burung-burung berkumpul di sekitarnya seolah mendengarkan perintah. Suaranya bukan lagi suara manusia biasa, tapi suara yang diberkahi. Allah juga memberinya kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan kosong. Ia membentuk besi layaknya tanah liat, menciptakan baju-baju zirah ringan yang revolusioner untuk pasukannya. Ia bahkan mengajarkan keterampilannya itu kepada rakyatnya sebagai bentuk syukur. Sebagai seorang raja, Daud dikenal sangat adil. Suatu malam, 2 orang tiba-tiba muncul di ruang ibadahnya. Salah satunya mengadu bahwa saudaranya yang memiliki 99 ekor domba ingin merebut satu-satunya domba miliknya. Spontan Daud berkata, "Sungguh, ia telah berbuat zalim." Namun sesaat kemudian, ia tersadar. Ia belum mendengar cerita dari pihak kedua. Daud langsung bersujud, memohon ampunan Allah. Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa seorang pemimpin tidak boleh tergesa-gesa dalam menghakimi. Kehidupan Daud sebagai raja dan nabi dipenuhi dengan kedisiplinan, ibadah yang luar biasa. Ia menjalankan puasa selang-seling,
yang kemudian dikenal sebagai puasa Daud, puasa yang paling dicintai Allah. Ia memimpin bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan akhlak mulia dan kelembutan hati. Di bawah kepemimpinannya, kerajaannya makmur dan rakyatnya hidup damai. Di akhir hayatnya, Daud mewariskan takhta dan kenabian kepada putranya, Sulaiman, yang kelak menjadi salah satu raja paling bijaksana dalam sejarah. Ketika Daud wafat, alam seolah ikut berduka. Angin berhembus lembut, burung-burung terdiam, dan gunung-gunung seakan membisu. Pemuda yang dulu melawan raksasa dengan ketapel, kini pergi sebagai seorang raja agung dan nabi yang dicintai. Kisah Nabi Daud adalah cerminan tentang bagaimana keyakinan mampu mengalahkan ketakutan, bagaimana suara hati yang tulus bisa menenangkan alam, dan bagaimana kekuasaan sejati dibangun di atas pondasi kerendahan hati. Selama kita masih menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kita, kisah Daud akan selalu menjadi pengingat bahwa kemenangan sejati berawal dari hati yang yakin akan pertolongan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.